Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Kehadiran mereka benar-benar membuat kota itu menjadi gempar, karena sungguh suatu pemandangan yang aneh karena tiba-tiba kota itu menjadi penuh dan sesak. Setelah memasuki kota Perak, Yang Gang, Helong dan Hielong membawa anggota keluarga cabang masuk ke dalam klan King. Di dalam klan rombongan itu langsung diterima oleh Patriark King Long. Saudaraku sekalian, selamat datang. Aku harap kalian bisa merasa nyaman. Aku juga minta maaf atas kekurangan dalam penyambutan yang tidak berkenan ini, karena para murid yang lainnya sedang berlatih untuk menaikkan tingkat kultivasi mereka. Baiklah, sebelum saudara sekalian diarahkan ke tempat peristirahatan, aku akan membagikan hadiah dari wakil pemimpin puncak Sekte Gunung Emas. Maaf, saat ini dia juga tidak dapat hadir di tempat ini, karena sedang mengurus sesuatu di tempat lain. Oh, aku kira dia ada di sini. Batin mereka agak sedikit kecewa karena banyak di antara mereka yang ingin melihat King Ruo secara langsung. Patriark King Long lalu membagikan kepada mereka buah-buahan abadi dan kristal jiwa dalam jumlah yang banyak. Semua orang yang hadir di tempat itu terlihat sangat bahagia. Mereka bahkan hampir tidak percaya dengan apa yang mereka dapatkan. Seberapa kayakah King Ruo sehingga mampu menyediakan sumber daya yang begitu banyak. Setelah menerima barang yang telah diberikan oleh Patriark, mereka semakin penasaran, seperti apakah King Ruo itu, terutama mereka yang tidak menghadiri acara pernikahan King Ruo sebelumnya. Setelah mereka mendapatkan bagiannya masing-masing, kelompok tersebut lalu diarahkan ke tempat peristirahatan yang telah disediakan. Di istana Tuan Kota, Duan Chen Yu beserta para jenderal dan menteri sedang terlihat serius. Yang mulia, apa tindakan kita untuk menyikapi masalah ini? Karena aku rasa kita tidak mungkin terus-menerus menerima pengungsi yang datang. Aku takut mereka yang datang juga merupakan dari kelompok aliran hitam yang mencoba untuk memasuki kota ini, ucap salah satu jenderal. Aku yakin kota Perak akan tetap aman dari sekte aliran hitam, karena tidak mungkin mereka akan berani menginjakkan kaki di kota ini selama masih ada King Ruo. Yang menjadi permasalahan kita saat ini adalah bagaimana cara kita menangani mereka yang terus-menerus berdatangan. Akan sangat tidak elok jika kita menolak mereka, terlebih lagi mereka mencari perlindungan. Jika tidak kita, siapa lagi yang akan melindungi mereka? Masalahnya, semua orang yang berada di dalam ruangan itu terdiam. Apa pendapat kalian mengenai hal ini? Petik 2. Yang mulia, aku rasa kita tidak dapat berpikir sendiri. Dalam hal ini, kita semestinya harus menghubungi orang-orang dari klan King, supaya kita dapat memecahkan masalah ini secara bersama-sama. Lagi pula jika tidak ada nama mereka, tidak mungkin orang-orang itu terus berdatangan di kota ini, ucap salah seorang jenderal. Jika demikian, aku menugaskan Jenderal Duan Sheng untuk pergi ke klan King. Katakan pada mereka bahwa aku ingin membicarakan sesuatu hal yang sangat serius. Petik 2. Baik yang mulia, jawab Jenderal Duan Sheng lalu pergi meninggalkan ruangan itu. Sambil menunggu kedatangan Jenderal Duan Sheng, Duan Chen Yu lalu melanjutkan pembicaraan mereka. Era kekacauan di wilayah barat kini benar-benar telah terjadi. Di mana-mana selalu terjadi pertempuran. Baik itu pertempuran antara sekte aliran hitam dengan sekte aliran putih, ataupun dengan kelompok asing yang tidak mereka kenal. Dalam kekacauan tersebut banyak yang mengira bahwa ini adalah ulah dari sekte aliran hitam semata, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa ada kelompok yang lebih kuat ikut terlibat dalam kekacauan tersebut. Di atas awan, ribuan pasukan menggunakan topeng emas terus bergerak menyusuri sudut-sudut wilayah barat.
Mereka adalah kelompok yang sangat berambisi sekali untuk memiliki artefak terlarang tersebut, bahkan kelompok tersebut tanpa ampun akan membunuh siapa saja yang berhadapan dengan mereka. Selain kelompok bertopeng emas, kelompok berjubah biru langit juga terus berkeliaran di langit wilayah barat. Tidak hanya itu, muncul sebuah kelompok baru dengan jubah Phoenix hitam terus bergerak di langit wilayah barat secara diam-diam. Sebagai wilayah yang paling lemah di antara 5 wilayah utama di benua teratai biru, wilayah barat kini benar-benar tidak berdaya. Satu-satunya kota yang aman di wilayah barat saat ini adalah kota Perak. Kota Perak mungkin aman dari serangan sekte aliran hitam, tetapi tidak dengan ketiga klan dewa yang memasuki wilayah tersebut. Di berbagai tempat kini tidak ada lagi kedamaian, peperangan terus-menerus terjadi dan itu terlihat sangat absurd, karena banyak orang tidak mengetahui alasan dibalik terjadinya peristiwa tersebut. Di kota Perak, para pengungsi terus berdatangan dan membuat kota tersebut menjadi penuh sesak, sehingga membuat pusing para petinggi kota dan pejabat pemerintahan. 100 meter dari gerbang barat kota Perak, terdapat pos pemeriksaan yang penuh sesak dengan para pengungsi yang terus berdatangan. Di barisan antrian, tiba rombongan kecil dengan wajah pucat dan kelelahan. Setelah menempuh perjalanan beberapa minggu akhirnya mereka tiba di kota Perak. Sebelumnya, rombongan itu pergi dengan banyak orang, tetapi dalam perjalanan, mereka terus-menerus diserang oleh kelompok aliran hitam, sehingga yang tiba kini hanya beberapa orang saja. Dengan segera kedatangan kelompok tersebut mendapat pemeriksaan dari prajurit jaga. "Tunjukkan tanda pengenal kalian," ucap penjaga. Jenderal Kaibo dan Putri Hetianba lalu menunjukkan identitas mereka sebagai pejabat pemerintahan dari kota Fenghuang. "Jenderal, Putri, kalian kami terima untuk datang di kota ini, tetapi kami tidak dapat membawa kalian masuk. Kalian diperbolehkan untuk mendirikan tenda di luar benteng kota." Putri Hetianba dan Jenderal Kaibo sangat terkejut dengan penjelasan prajurit jaga. Mereka tidak pernah menyangka bahwa identitas mereka sebagai seorang bangsawan saja masih kesulitan untuk memasuki kota, lalu bagaimana dengan mereka yang bukan dari golongan apa-apa? "Tuan, jelaskan pada kami alasannya, mengapa kami tidak diperbolehkan masuk?" tanya Jenderal Kaibo. "Jenderal, kota saat ini benar-benar tidak dapat menampung lagi para pengungsi yang datang. Mohon kerjasamanya," ucap prajurit jaga tersebut. "Tuan, apakah memang benar-benar tidak ada lagi tempat untuk kami? Tuan, tolonglah, kami benar-benar lelah dan perlu tempat untuk istirahat," ucap Putri Hetianba memohon. "Jenderal, putri kami hanya menjalankan perintah dari Tuan Kota. Sebenarnya kami sangat ingin kalian berdua masuk, tetapi kota benar-benar tidak dapat lagi menampung. Mohon pengertiannya. Lagi pula kota akan tetap menjaga orang-orang yang berada di luar benteng," ucap prajurit tersebut. Memang benar di luar benteng kota telah berdiri tenda-tenda pengungsi di berbagai tempat. Dengan berat hati Jenderal Kaibo lalu berusaha membawa Putri Hetianba untuk pergi, tetapi putri tersebut masih berusaha membujuk penjaga kota tersebut. "Tuan, aku mohon izinkan kami masuk Tuan, karena saat ini kami benar-benar lelah dan memerlukan makanan," ucapnya memohon. Prajurit tersebut juga merasa bingung untuk menanggapi hal tersebut, karena memang aturan dari Tuan Kota agar melarang setiap orang yang datang untuk masuk. Saat Putri Hetianba terus memohon, tiba-tiba muncul di hadapan mereka pemuda yang menjadi ikon kota Perak. "Biarkan mereka masuk," ucapnya sambil menatap ramah pada Putri Tianba dan Jenderal Kaibo. "Tuan, apakah ini Anda?" ucap Putri Tianba terkejut dan merasa tidak percaya. King Ruo menganggukkan kepalanya sambil tersenyum ramah. Jenderal Kaibo lalu mendekati King Ruo dan menangkupkan tangannya dengan hormat. "Tuan, senang berjumpa dengan Anda," ucap Jenderal Kaibo. "Baiklah, kalian semua ikut aku," ucap King Ruo. Saat memasuki kota, Putri Tianba dan Jenderal Kaibo beserta rombongannya sangat terkejut dengan pemandangan itu. Di hadapan mereka sudut-sudut kota telah terisi oleh para pengungsi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa di dalam benteng sudah begitu sesak. King Ruo terus membawa rombongan itu melewati para pengungsi itu hingga tiba di sebuah bangunan sederhana.
Jenderal, Putri, maaf tidak dapat membawa kalian ke tempat yang lebih baik. Aku harap bangunan ini dapat digunakan untuk beristirahat, ucap King Ruo sambil menyerahkan cincin penyimpanan yang berisi makanan pada Putri Tianba. Tuan, ini lebih dari cukup. Terima kasih karena telah menolong kami, ucap Jenderal sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Baiklah, kalian boleh beristirahat, aku akan pergi, ucapnya lalu menghilang. Tidak lama kemudian saat King Ruo pergi, seorang prajurit kota melewati bangunan tersebut. Dengan segera Jenderal Kaibo menghentikan prajurit itu. Prajurit, maaf jika kami boleh tahu siapa pemuda itu sebelumnya, tanya Jenderal. Apakah Tuan tidak mengetahui siapa Tuan itu sebelumnya? Petik 2. Benar Tuan, kami benar-benar tidak mengetahui Tuan itu, ucap Jenderal dengan jujur. Prajurit tersebut menggelengkan kepalanya, lalu menjelaskan pada Jenderal Kaibo bahwa pemuda yang telah menolong mereka sebelumnya adalah ikon kota perak. Tuan, dia adalah King Ruo. Jenderal Kaibo dan Putri He Tianba serta semua orang di tempat itu terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang telah menolong mereka sebelumnya adalah legenda dari jantung benua teratai biru yang ternyata seorang pemuda yang berasal dari kota perak. Tampak mata Putri He Tianba bersinar, sambil memikirkan wanita bercadar yang telah menolongnya. King Ruo tiba di villa bambu emas kediaman ayahnya. Di dalam kamar, kehadirannya disambut oleh King Ling dengan senyuman hangat. Kakak, istriku kamu sangat cantik, ucapnya memuji King Ling lalu mengecup keningnya dengan lembut. Maaf telah meninggalkanmu, karena sebelumnya banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan, ucapnya sambil memeluknya dengan erat. King Ling menatap wajah King Ruo dengan hangat. King Ling menatapnya dengan cinta. Aku tahu itu, ucapnya lalu membantu King Ruo melepaskan jubahnya dan menggantikannya dengan pakaian sederhana. Duduklah, sambil menuangkan teh pada gelas dan memberikan pada King Ruo. Kakak, bagaimana perkembangan di luar? Tanya King Ling. King Ruo menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Apa yang aku takutkan ternyata benar-benar telah terjadi. Saat ini kekacauan telah terjadi di berbagai tempat. Aku harap orang-orang dari daratan ilahi tidak sampai mencari benda itu di kota perak. Jika mereka tiba di kota ini, maka kita akan mengalami kesulitan yang besar, ucap King Ruo. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Saat ini kita tidak dapat berbuat banyak, apalagi bergerak bebas karena kekacauan merata di berbagai tempat. Kita hanya dapat menjaga kota perak beserta kawasannya. Kita tunggu saja perkembangannya, karena saat ini aku sudah mengutus Husan dan yang lainnya untuk mencari informasi mengenai keberadaan benda tersebut. Kakak, saat ini kita tidak kesulitan menghadapi aliran hitam tetapi kita kesulitan menghadapi orang-orang dari daratan ilahi. Apakah tidak ada cara untuk menahan mereka atau bahkan mengusir mereka dari benua teratai biru? Ucap King Ling berpendapat. Mata King Ruo bersinar. Itu adalah ide yang luar biasa, ucapnya senang. Dia lalu berpikir bagaimana caranya membuat benua teratai biru seperti dataran bawah yang tidak dapat dimasukinya oleh sembarangan orang. Pasti ada caranya, ucapnya yakin. Mereka berdua terus berbincang hingga larut. Baiklah, sekarang waktunya untuk beristirahat, ucap King Ruo lembut, lalu menuju tempat tidur dan merebahkan badannya. Tidak lama kemudian, King Ling juga lalu merebahkan badannya di sisi King Ruo dan memeluknya dengan hangat. Kakak Ruo, ucapnya sambil tersipu. Di tempat lain, di perbatasan wilayah barat yang melewati wilayah kabut biru, melesat dengan kecepatan tinggi kelompok dengan aura yang sangat ganas. Kelompok tersebut terdiri dari 50 kultivator dewa tingkat bumi dan 20 kultivator dewa tingkat langit. Setelah memasuki wilayah barat, kelompok tersebut dikejutkan dengan pemandangan yang sangat mengerikan. Dari atas langit, mereka dapat menyaksikan peperangan di berbagai tempat. Sungguh seperti ajang pertempuran bebas, ucap salah seorang di antara mereka sambil menggelengkan kepalanya. Jangan tunda perjalanan, kita harus segera tiba di kota perak, ucap tetua Zeli sambil melesat dengan kecepatan tinggi. Sebenarnya kelompok tersebut merasa tidak enak dengan situasi yang mereka hadapi. Di satu sisi mereka ingin membantu aliran putih,
tetapi mereka juga tidak ingin terlibat secara langsung dalam pertempuran tersebut, karena fokus mereka bukanlah untuk melawan kelompok tersebut melainkan untuk menghadapi kemungkinan yang akan dilakukan oleh orang-orang dari daratan ilahi di kota Perak. Sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh King Ruo, mereka terus melesat dengan kecepatan tinggi sambil menghindari daerah awan serta kawasannya, karena daerah atas awan dan kawasannya adalah wilayah kekuasaan klan Dewa Udara. Saat kelompok itu tiba langit kota awan biru, tiba-tiba mereka dihadang oleh beberapa orang yang menggunakan jubah berwarna hitam dengan gambar burung phoenix. Dengan segera tetua Zheng Li lalu menghentikan pasukannya. Kelompok dengan jubah hitam bergambar burung phoenix itu menatap tetua Zheng Li dengan dingin. "Siapa kalian dan dari kelompok mana kalian berasal?" Tetua Zheng Li lalu menghampiri pemimpin kelompok tersebut sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. "Tuan-tuan, kami para murid dari Sekte Gunung Emas. Mohon tuan-tuan memberi izin. Apa tujuan kalian datang ke wilayah barat ini?" "Tuan-tuan, kami hendak menuju kota Perak untuk melindungi kota itu dari serangan Sekte Aliran Hitam. Karena ada wakil pemimpin puncak sekte kami yang berada di kota itu." "Oh, apakah kalian juga tidak terlibat untuk mencari artefak terlarang?" Tetua Zheng Li lalu menjelaskan bahwa mereka tidak tertarik dengan benda yang dimaksud. Mereka saat ini hanya mempedulikan bagaimana caranya menjaga kota Perak dari serangan aliran hitam. "Aku tidak yakin jika kalian tidak menginginkannya," ucap sang pemimpin kelompok menatap Tetua Zheng Li dengan sinis. Tetua Zheng Li lalu menjelaskan bahwa mereka benar-benar tidak menginginkan benda itu, tetapi kelompok baju hitam dengan gambar phoenix itu tidak percaya dengan penjelasan yang diberikan sehingga suasana menjadi tegang. "Tuan-tuan, jangan pikir kami takut pada kalian," ucap Tetua Zheng Li mulai gusar. "Oh, apakah kalian benar-benar ingin bertarung melawan kami? Tuan-tuan, kami tidak pernah ingin bertarung dengan tuan sekalian, tetapi masalahnya mengapa kalian menghadang jalan kami? Lagi pula kami tidak mengganggu tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, sebenarnya kami ingin membawa kalian untuk bekerja sama mencari artefak terlarang tersebut, bagaimana?" tanya pemimpin kelompok. Ketua Zheng Li menggelengkan. "Tuan-tuan, kami sudah menjelaskan sebelumnya bahwa kami tidak tertarik dengan artefak terlarang. Sebenarnya kami ingin bekerja sama dengan kalian untuk mencari benda itu, tetapi karena tuan-tuan tidak menginginkannya, maka kerjasama itu sepertinya batal. Apakah tuan-tuan tahu konsekuensinya karena menolak bekerja sama dengan kami?" Tetua Zheng Li menghadapi situasi yang sulit. Di satu sisi mereka tidak ingin bertempur, tetapi di sisi lain mereka sepertinya dipaksa untuk melakukannya, karena orang-orang yang ada di hadapan mereka akan melakukan apa saja untuk memenuhi keinginannya. Yang menjadi pertanyaannya saat ini adalah dari kelompok mana mereka ini berasal sehingga begitu berani menghadang Sekte Gunung Emas. Tiba-tiba mata tuannya bersinar. Apakah mereka dari daratan ilahi? Tetua Zheng Li menatap tajam pada pemimpin kelompok tersebut. "Tuan, jika kami boleh tahu, dengan siapa kami berbicara?" tanya Tetua Zheng Li. "Oh, apakah penting kalian mengetahui identitas kami?" "Tentu tuan, karena kami tidak ingin bekerja sama dengan orang yang salah." Pemimpin kelompok tersebut terlihat senang lalu menatap para anggotanya sambil tersenyum penuh arti. "Kami berasal dari daratan ilahi, itu saja yang perlu kalian ketahui." "Benar dugaanku, mereka dari daratan ilahi," batin Tetua Zheng Li. "Tuan, jika ingin bekerja sama, kita harus saling terbuka. Masak hanya tuan yang boleh mengetahui identitas kami, tetapi kami tidak boleh tahu. Selain itu, apa keuntungan yang akan kami peroleh jika bekerja sama dengan tuan-tuan sekalian?" Pemimpin kelompok tersebut lalu tertawa. "Jika kalian memaksa baiklah, tetapi jika kalian sudah mengetahuinya kalian tidak boleh mengatakan kepada orang lain, bagaimana?" "Tuan, kami akan menjaga kerahasiaannya, tetapi kami tidak dapat memastikan apakah kami mampu menjaganya atau tidak," jawab Tetua Zheng Li. Pemimpin tersebut mengerutkan keningnya, lalu menatap Tetua Zheng Li dengan tajam. "Janji yang seperti apakah itu?" tanya sang pemimpin kelompok. "Tuan,
Jika kerjasama ini menguntungkan, tentu saja kami akan menjaga kerahasiaan itu dengan nyawa kami. Tetapi jika kerjasama ini merugikan pihak kami, tentu saja kami akan buka mulut, jawab Tetua Zheng Li dengan santai. Baiklah, supaya kalian tidak merasa dirugikan dalam kerjasama ini, aku akan menjelaskan keuntungannya. Dalam kerjasama ini kalian akan memperoleh sumber daya langka dari kami yang tidak ada di benua ini. Selain itu, kalian juga dapat perlindungan dari kami. Aku akan menugaskan 2 orang dari anggota kami untuk tetap bersama kelompok kalian. Jika boleh kami tahu, pekerjaan yang seperti apakah yang akan kami lakukan serta sumber daya apa yang akan kami terima? Tanya Tetua Zheng Li. Dalam kerjasama ini, tugas kalian hanya mencari tahu keberadaan artefak, itu saja. Bagaimana? Pemimpin kelompok tersebut lalu mengeluarkan 1 buah peti yang berisi buah-buahan abadi dan senjata tingkat dewa berupa pedang dan tombak serta sumber daya langka lainnya. Saat Tetua Zheng Li dan kelompoknya melihat sumber daya tersebut, tampak reaksinya biasa saja, sehingga membuat pemimpin kelompok tersebut penasaran. Apakah kalian tidak tertarik dengan sumber daya ini? Atau kalian tidak mengetahui manfaatnya? Tuan, sumber daya yang Anda tawarkan terlalu sedikit, selain itu kami juga sudah memilikinya. Tetua Zheng Li memiliki ide setelah melihat sumber daya yang ditawarkan oleh kelompok tersebut. Matanya bersinar dengan senyum cerah di wajahnya. Ini akan menjadi lebih efektif, batinnya. Tetua Zheng Li lalu mengeluarkan sumber daya yang dimiliki dan menunjukkannya pada sang pemimpin, sehingga kelompok tersebut tercengang. Bagaimana kalian bisa memiliki sumber daya ini? Tetua Zheng Li lalu menjelaskan bahwa sebelumnya mereka juga telah mendapat kerjasama dengan kelompok yang menggunakan topeng emas. Selain itu, Tetua Zheng Li juga menjelaskan bahwa kelompok tersebut telah mendapatkan 1 bagian dari pecahan artefak tersebut. Wajah pemimpin tersebut tiba-tiba berubah muram. Jelaskan pada kami, mengapa kalian mau bekerja sama dengan kelompok mereka? Tuan, mereka adalah kelompok yang jujur. Tanpa berbasa-basi mereka mengatakan identitas dan tujuan mereka serta memberikan kami sumber daya yang banyak. Sedangkan Tuan, Anda terlalu banyak berbasa-basi. Selain itu, Tuan juga memiliki banyak kerahasiaan. Kami bisa saja bekerja sama dengan kelompok Tuan, tetapi Tuan harus melakukan sesuatu yang lebih daripada mereka. Bagaimana? Tanya Zheng Li. Hah, kalian telah menipu kami. Apakah kalian sengaja mengulur waktu untuk memanggil pasukan bertopeng itu? Ucap sang pemimpin kelompok. Tetua Zheng Li terkejut dengan reaksi itu. Dirinya tidak mengira bahwa kelompok tersebut akan menanggapinya dengan demikian. Sial, sudah terlanjur basah, batin Tetua Zheng Li. Karena kalian telah bekerja sama dengan musuh kami, maka tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Serang, teriak sang pemimpin kelompok. Pertempuran itu pun pecah. 2 kekuatan tersebut saling menyerang hingga menggetarkan langit kota awan biru. Pertempuran skala dewa benar-benar mengguncang langit kota awan biru sehingga mengejutkan seluruh penduduk kota. Raja Liang Kun dan para jenderal segera keluar dari istana. Jenderal Su Hui, aktifkan mantra formasi perlindungan kota. Dengan segera jenderal tersebut memimpin pasukannya untuk mengaktifkan mantra formasi perlindungan kota. Jauh di atas langit kota awan biru, pertempuran tersebut semakin hebat. Ledakan dahsyat terus menggelegar dengan kilatan cahaya yang terus-menerus saling bertabrakan. Tetua Zheng Li dan ke-70 orang rombongannya bertempur dengan ganas dan tanpa ampun. Mereka berusaha secepat mungkin untuk melumpuhkan ke-20 kultivator tersebut, karena bisa saja kelompok yang mereka lawan akan memanggil bantuan. Di pihak musuh, walaupun dengan jumlah yang sedikit, mereka sebenarnya adalah para dewa tingkat tinggi yang mungkin saja di atas dewa tingkat langit. Karena aturan hukum ruang dan waktu benua teratai biru, kultivasi mereka ditekan hingga ke tingkat dewa bumi. Kaya akan pengalaman pertempuran membuat kelompok tersebut mampu bertahan mengimbangi ke-70 orang lawannya. Selesaikan secepat mungkin, ucap Tetua Zheng Li, lalu membentuk formasi serangan. Formasi lingkaran naga ungu.
Dengan segera para kultivator dari Sekte Gunung Emas membentuk formasi seperti seekor naga lalu melingkari ke-20 orang lawannya. Setelah kelompok tersebut mengelilingi ke-20 lawannya, mereka lalu melancarkan serangan secara bersama dan bertubi-tubi. Walaupun demikian ke-20 kultivator tersebut masih mampu mengimbangi pukulan-pukulan tersebut karena mereka memiliki artefak tingkat tinggi yang mampu menghadapi serangan tersebut. Sekarang, teriak tetua Zhengli. Para murid lalu mengeluarkan bola-bola kristal berwarna biru dan menembakkannya pada kelompok tersebut. Serangan formasi mantra tombak langit benar-benar mengacaukan pertahanan mereka, sehingga secara perlahan kelompok tersebut mulai dapat ditekan. Teparat, mereka menggunakan formasi tombak langit. Dari mana mereka mendapatkan bola kristal biru ini? Teriak sang pemimpin sambil berusaha menahan serangan tersebut. Tetua Zhengli juga terkejut dengan reaksi mereka yang ternyata mengetahui serangan formasi tombak langit itu. Ternyata kalian juga mengetahui benda ini. Apakah kalian masih yakin dapat melarikan diri? Gertak tetua Zhengli sambil memerintahkan pasukannya untuk terus melancarkan serangan pada kelompok tersebut. Sepertinya kita tidak dapat bertahan lagi. Gunakan kekuatan utama kita. Perintah sang pemimpin kelompok. Kekuatan petir berwarna hitam keemasan mulai muncul dari tubuh mereka. Saat mereka akan melancarkan serangan terkuatnya, puluhan cahaya kemasan bermunculan dari arah utara dan selatan lalu menghantam kelompok yang berada di tengah lingkaran tersebut. Tetua Zhengli dan para murid dikejutkan dengan serangan yang tiba-tiba datang tersebut. Mereka tidak pernah menyangka akan datang kelompok lainnya yang melibatkan diri dalam pertempuran tersebut. Dari kelompok manakah mereka yang baru datang ini? Batin para murid penasaran sambil terus melancarkan serangannya. Ah, klan Dewa Cahaya, kalian terlalu usil dengan urusan kami. Teriak sang pemimpin marah. Rah kedua Luo, kalian sungguh klan dewa yang sangat memalukan. Dek, jantung tetua Zhengli berdetak dengan cepat. Apakah mereka kelompok dewa ketiga terkuat? Dengan kehadiran klan Dewa Cahaya dalam pertempuran tersebut, pertempuran di atas langit kota awan biru semakin ganas. Mantra formasi perlindungan kota mulai rusak, sehingga menyebabkan kepanikan penduduk kota. Tetua Zhengli yang menyadari imbas dari pertempuran tersebut segera meninggalkan pertempuran dan memasuki kota. Kemunculannya langsung disambut oleh Raja Liang Kun beserta para jenderal dengan berlutut. Tetua mohon pengampunannya, ucap mereka dengan ketakutan. Tetua Zhengli yang melihat reaksi tersebut merasa heran. Yang mulia Raja, kedatanganku bukan untuk menghancurkan kota ini tetapi untuk menanyakan di mana pusat mantra formasi perlindungan kota, ucap Zhengli. Raja Liang Kun beserta rombongannya merasa sangat senang. Tetua, mari ikut saya, ucap Raja Liang Kun membawa tetua Zhengli ke dalam sebuah ruangan dan menunjukkannya pada tetua Zhengli. Dengan segera tetua Zhengli lalu mengarahkan kekuatannya dan memperbaiki mantra formasi itu, sehingga perisai yang telah pecah dan retak sebelumnya kini kembali utuh. Tidak hanya itu, mantra formasi tersebut menjadi 3 kali lebih kuat, sehingga getaran yang terjadi di atas langit tidak lagi merusak kota. Raja Liang Kun beserta rombongannya lalu berlutut. Tetua, terima kasih, ucapnya. Tidak perlu melakukan itu. Segera persiapkan diri, jika dapat tinggalkan kota ini, aku takut pertempuran di atas langit akan semakin menghancurkan tempat ini, ucapnya hendak beranjak pergi. Terima kasih tetua, jika boleh kami tahu dengan siapa kami berbicara. Oh, apakah itu perlu? Maaf jika tetua tidak berkenan, kami tidak akan memaksa, jawab Raja Liang Kun dengan hormat. Tetua Zhengli mengerutkan keningnya lalu menatap kelompok itu. Aku tetua Zhengli dari Sekte Gunung Emas, ucapnya. Dengan segera Raja Liang Kun berlutut di hadapan tetua Zhengli sambil menunjukkan lencana emas yang dimilikinya. Tetua Zhengli mengerutkan keningnya. Dari mana Anda mendapatkannya? Dari wakil pemimpin puncak gunung utama, King Ruo, jawab Liang Kun dengan cepat. Tetua Zhengli lalu memeriksa aura yang ditinggalkan pada lencana tersebut. Benar ini adalah aura yang dimilikinya.
Jika demikian berarti kamu juga murid Sekte Gunung Emas, sambil menatap Raja Liang Kun dengan lekat. Setelah berpikir beberapa saat, Tetua Zhengli lalu memanggil beberapa murid yang sedang bertarung untuk datang ke tempat itu. Tidak berapa lama kemudian muncul 5 murid kultivator dewa tingkat bumi, buat tempat perlindungan di bawah kota. Tanpa menunggu perintah selanjutnya kelima murid itu langsung bergerak. Mereka lalu membuat segel tangan dan menembakkannya di bawah bangunan istana kota. Setelah cukup lama, akhirnya tercipta sebuah ruangan besar di bawah istana kota. Jika demikian kami akan pergi. Jaga diri kalian, ucap Tetua Zhengli lalu lenyap bersama murid yang lain. Terima kasih Tetua, ucap Raja Liang Kun dengan hormat. Setelah Tetua Zhengli dan kelima murid itu pergi, dengan segera Raja Liang Kun minta para jenderalnya untuk membawa penduduk kota memasuki tempat perlindungan tersebut. Di kota Perak, King Ruo terbangun dari tidurnya, karena tiba-tiba mendapat pesan jiwa dari Tetua Zhengli. Matanya menatap King Ling yang meringkuk dalam pelukannya tertidur dengan pulas, wajah yang tenang itu mendamaikan hatinya yang gundah. Terah kedua klan Dewa Luo. Batinnya, apakah aku akan melapor pada ayah Luo Feng? Sambil memikirkan keberadaan Luo Feng yang tidak dapat dihubungi hingga saat ini. Terakhir kali King Ruo bertemu dengan Luo Feng saat dirinya terluka parah di Pulau Es Biru. Setelah itu, mereka kehilangan kontak. Apakah dia kembali ke daratan ilahi? Berdasarkan laporan Tetua Zhengli, dikatakan bahwa mereka ditolong oleh orang-orang dari klan Dewa Cahaya. Yang jadi pertanyaannya adalah, mengapa klan Dewa Cahaya tiba-tiba menolong orang-orang dari Sekte Gunung Emas? Pikirannya benar-benar dibuat bingung. Saat ini satu-satunya hal yang dapat menenangkan hatinya adalah menatap wajah yang tertidur pulas dalam pelukannya itu. Setelah cukup lama berusaha memejamkan matanya, akhirnya King Ruo tertidur kembali. Pagi hari, gerbang klan King tiba-tiba didatangi oleh seorang gadis. Tunjukkan identitas dan jelaskan tujuan adik, ucap murid yang berjaga sambil menatap gadis kecil yang terlihat sangat riang tersebut. Dengan segera gadis itu menunjukkan lencana keluarga kerajaan Feng Huang dan mengatakan tujuan kedatangannya ke klan untuk bertemu dengan sang guru. Para murid yang berjaga dibuat terkejut saat sang gadis mengatakan bahwa King Ling adalah gurunya. Apakah kamu tidak berbohong? Tanya murid itu ragu. Jika aku berbohong, aku akan bertanggung jawab, jawabnya tegas. Jika demikian, tunggu dulu, ucap seorang murid lalu segera pergi ke Villa Bambu Emas untuk melaporkan hal tersebut. Di halaman Villa Bambu Emas, King Ruo dan King Ling serta Zilong sedang berbincang-bincang sambil mendengarkan laporan dari Husan. Berdasarkan laporan Husan, saat ini hanya ada 3 kota yang berada di wilayah yang boleh dikatakan masih aman dan tidak disusupi oleh aliran hitam, yaitu kota Tuo, kota Xiangxi dan kota Kangqi. Husan juga melaporkan bahwa telah terjadi berbagai pertempuran hebat di berbagai tempat antara klan Dewa Udara dan klan Dewa Cahaya. Selain itu Husan juga melaporkan bahwa satu klan dewa lainnya muncul. King Ruo memanggil Zin, Zan, Tian Feng, Tian Luye, Qiongdu dan Qiongda, lalu membagi mereka ke dalam 3 kelompok. Lindungi ketiga kota itu supaya pengungsi tidak semuanya berdatangan ke wilayah kota Perak. Jika ada serangan terkuat, terutama dari orang-orang daratan ilahi, segera laporkan padaku, ucap King Ruo memberi perintah. Tanpa menunda, ke-6 pemuda tersebut lalu pergi menjalankan tugasnya. Saat mereka sedang asyik berbicara, tiba-tiba seorang murid jaga menghampiri mereka dan melaporkan bahwa di depan gerbang klan ada seorang gadis yang mengaku sebagai murid dari King Ling sambil menunjukkan lencana kerajaan Feng Huang. King Ruo dan King Ling mengerti bahwa gadis yang dimaksud adalah Putri He Tianba. Bawa dia masuk, ucap King Ling dengan ramah. Baik, jawab murid itu lalu pergi. Tidak lama kemudian, murid tersebut muncul kembali bersama seorang gadis cantik yang menatap King Ling dengan kagum. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa wanita bercadar itu sangat cantik. He Tianba lalu mempercepat langkahnya dan berlutut di hadapan King Ling. Guru, mohon terimalah aku menjadi muridmu. King Ling menatap He Tianba dengan ramah.
Mengapa kau ingin menjadi muridku? Tanya King Ling. Aku ingin mengabdikan hidupku dan berbakti pada guru. Bangunlah, ucap King Ling. Tetapi He Tianba masih berlutut. Aku akan berdiri jika guru menerimaku menjadi murid, ucapnya. Zilong yang melihat tingkah gadis tersebut hanya bisa tertawa. Ibu, sepertinya dia ingin sekali menjadi murid ibu, ucap Zilong sambil menarik-narik lengan baju King Ling. Zilong, ibu tahu, lalu apa pendapatmu? Saat King Ling menanyakan pendapatnya pada Zilong, dengan segera gadis kecil tersebut mengarahkan pandangannya pada Zilong dengan tatapan memohon. Zilong yang memahami arti tatapan itu hanya bisa tersenyum. Kakak, aku setuju saja tetapi keputusan tetap di tangan ibuku, jawabnya sambil menghampiri gadis tersebut dan menatapnya dengan lekat. Kakak, kamu cantik sekali, ucapnya memuji. Wajah putri He Tianba memerah. King Ruo dan King Ling tersenyum kecil. Kakak berdirilah, ayo, ucap Zilong, tetapi gadis tersebut tetap berlutut. King Ling menatap gadis itu lalu mengarahkan pandangannya pada King Ruo. Kakak, bagaimana pendapatmu? Ucapnya berbicara melalui telepati. Sebenarnya King Ling tidak mempermasalahkan siapa saja yang akan menjadi muridnya, tetapi dia juga perlu pendapat orang lain terutama suaminya. King Ruo lalu melepaskan mata emasnya dan memindai He Tianba. Sepertinya dia bisa menjadi teman Zilong, ucapnya sambil menatap Zilong yang sangat kegirangan. King Ling mengarahkan pandangan pada He Tianba. Berdirilah, kamu bisa menjadi teman putraku, ucapnya dengan lembut. Apakah aku diterima menjadi murid? Ucap He Tianba mengharap. Kakak, kamu sudah menjadi murid ibuku. Sekarang bangunlah, jawab Zilong. He Tianba masih berlutut menatap kembali pada King Ling. King Ling menganggukkan kepalanya. Terima kasih guru, ucapnya senang lalu bersujud sebanyak 3 kali. Baiklah, sekarang kakak kenalkan diri. Aku ingin tahu, ucap Zilong penasaran. He Tianba lalu memperkenalkan dirinya pada Zilong. Kalau boleh tahu nama adik siapa? Tanya He Tianba. Aku King Zilong, jawabnya dengan bangga. He Tianba, karena sekarang kamu telah menjadi muridku, maka kamu boleh tinggal di sini dan menemani Zilong. Baik, terima kasih guru, sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Baiklah, kamu bisa kembali dulu melapor kepada ayah atau ibumu, setelah itu, kamu bisa kembali lagi ke tempat ini, ucap King Ling lembut. Tiba-tiba wajah He Tianba berubah murung, guru aku sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Yang ada hanya beberapa saudara dari almarhum ibuku. Sedangkan ayahku Raja He Hou Chun telah tewas saat menuju kota Perak beberapa hari yang lalu, ucapnya sedih. King Ruo dan King Ling merasa terkejut dengan informasi tersebut. Mereka berdua tidak pernah menyangka bahwa gadis ini telah menjadi sebatang kara. King Ling lalu mendekati muridnya tersebut dan memeluknya dengan hangat. Jika demikian kamu tidak perlu kembali dan tinggallah di sini. Anggap saja kami adalah orang tuamu, ucapnya sambil mengelus-elus rambut gadis itu dengan lembut. Di dalam pelukan King Ling, He Tian menangis sejadi-jadinya. Kakak, tenanglah, aku akan menemani kakak bermain dan kita bisa berlatih bersama, ucap Zilong menyemangati He Tianba. He Tianba berusaha menghentikan tangisnya lalu menatap Zilong. Tatapan hangat Zilong itu benar-benar menghibur hatinya. Zilong, terima kasih, ucapnya lembut. Saat mereka dalam suasana haru biru, tiba-tiba Xie Wu dan Jin Han muncul. Penguasa, ucapnya sambil berlutut dengan hormat. Duduklah, ucap King Ruo. Penguasa, kami telah melihat adanya pergerakan menuju wilayah utara kota Perak. Berdasarkan pengamatan kami, kelompok yang datang tersebut adalah klan Dewa Udara, tetapi dari arah selatan juga muncul orang-orang dari klan Dewa Cahaya. Aku takut akan terjadi peperangan di wilayah ini, ucap Jin Han dengan wajah khawatir. Berapa banyak jumlah pasukan mereka yang datang? Sepertinya mereka ada ratusan orang, karena kami tidak dapat melihat mereka dari jarak dekat, jawab Jin Han. Jika demikian, kemana sebenarnya tujuan mereka? Sepertinya mereka akan pergi ke Sekte Kristal Abadi. Mengapa bisa begitu? Tanya King Ruo.
Informasi yang kami peroleh mengatakan bahwa di dalam sekte terdapat salah satu pecahan dari cincin giok hijau, jawab Xie-Wu. Mengapa kalian tidak segera melaporkannya padaku? Penguasa, aku juga baru mengetahuinya, itu sebabnya aku langsung datang ke tempat ini, ucap Xie-Wu merasa bersalah. Jika demikian, panggil yang lain. Kita akan berada di perbatasan utara kota. Silong jangan kemana-mana. Situasi sedang tidak memungkinkan untuk bermain di luar, tetap berada di dalam villa bambu emas. Kamu juga bisa berlatih dengan murid ibumu, ucap King Ruo. Baik ayah. King Ruo lalu berpamitan dengan istrinya. King Ling menganggukkan kepalanya sambil tersenyum hangat, tetap berhati-hati. King Ruo bersama Jin Han, Xie-Wu dan Hu San lalu menghilang dari pandangan mereka. King Ruo muncul di perbatasan utara kota perak, tidak lama kemudian muncul para abdi lainnya. Aku ingin kalian tetap berjaga di sini, sedangkan aku akan pergi ke sekte kristal abadi. Ingat jangan memancing perhatian penduduk kota apalagi membuat keributan, ucapnya lalu menghilang. Sebenarnya Hu San dan Jin Han tidak ingin membiarkan King Ruo pergi sendiri, tetapi mereka tidak bisa membantah, terlebih lagi mereka ditugaskan untuk menjaga kota perak. King Ruo muncul di puncak sebuah gunung yang berada tidak jauh dari sekte kristal abadi. Dari atas gunung itu, King Ruo dapat melihat seluruh kawasan yang terdapat di sekte kristal abadi. Jika memang ada pecahan cincin giok hijau di tempat ini, maka sudah dapat dipastikan tempat ini akan hancur. Batinnya lalu melesat memasuki kawasan sekte kristal abadi. Kemunculannya yang tiba-tiba di tempat itu menarik perhatian para murid dengan tatapan tajam. Tanpa menggubris tatapan tidak ramah itu, tanpa berbasa-basi King Ruo lalu menjelaskan tujuan kedatangannya. Saudara sekalian, aku harap kalian dapat segera mungkin pergi dari tempat ini, karena sebentar lagi dua klan dewa akan menjadikan tempat ini sebagai ajang pertempuran, ucapnya mengingatkan semua orang. Kata-katanya membuat tempat itu hening sejenak, lalu menjadi riuh. Maaf kami tidak mengenal Anda, dan mengapa kami harus mendengarkan kata-kata Anda, atau Anda memiliki maksud tersembunyi? Ucap salah satu dari murid sekte kristal abadi. Aku hanya memberitahu, jika ingin mendengarkan perkataanku silakan, jika tidak juga tidak apa-apa. Lagi pula aku sudah menjalankan kewajibanku untuk mengingatkan kalian semua, ucap King Ruo sambil menggelengkan kepalanya. Jika demikian, dengan siapa kami berbicara? Tanyanya lagi. Apakah itu penting? Saat ini orang-orang dari klan dewa itu benar-benar sudah dekat. Tiba Patriark muncul bersama para tetua. Maaf tetua, mereka menginginkan sesuatu yang kalian miliki. Jika ingin tetap hidup, maka tinggalkan tempat ini sekarang juga, ucap King Ruo. Semua orang di tempat itu menjadi bingung benda apa yang dimaksud oleh King Ruo. Maaf saudara, benda apa yang Anda maksud? Tanya sang patriark yang baru muncul. Kristal cahaya, jawab King Ruo dengan cepat. Semua orang di tempat itu semakin terkejut, bagaimana King Ruo bisa tahu tentang keberadaan benda terlarang yang ada di sekte mereka. Saudara, siapa Anda sebenarnya? Tanya sang patriark. Dengan tersenyum ramah King Ruo menangkupkan tangannya. Aku King Ruo. Patriark terlihat ragu dan bingung, karena tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Pergi sekarang juga, mereka semakin mendekat. Ucap King Ruo lalu menghilang dari hadapan mereka. Para murid tersadar saat King Ruo tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka, sehingga kata-kata King Ruo sebelumnya membuat mereka mulai ketakutan. Dia adalah King Ruo sang legenda itu. Ucap para murid tersadar. Benar, dia memang King Ruo, ucap patriark. Jika demikian, dia tidak akan pernah berbohong. Segera kumpulkan para murid untuk pergi, ucap salah satu tetua memberi perintah para murid. Saat mereka sedang bersiap-siap untuk meninggalkan tempat tersebut, udara di sekitar gunung tersebut tiba-tiba bergetar hebat. Apa yang terjadi? Para murid dibuat kebingungan, karena tiba-tiba saja mereka merasa ditindas, bahkan nafas mereka juga semakin berat. Oh tidak, apa yang diucapkan oleh King Ruo benar-benar terjadi. Lihat, salah seorang tetua menunjuk ke arah munculnya para pendekar bertopeng emas. Tidak hanya itu,
dari arah berlawanan juga muncul orang-orang menggunakan jubah berwarna biru langit. Sen Guang, kami yang lebih dulu tiba, itu berarti kami yang lebih berhak, ucap pemimpin pasukan bertopeng emas. Sen Kongqi, tidak ada hal seperti itu di tempat ini. Jika kalian ingin memilikinya maka pertempuranlah yang akan membuktikan siapa yang lebih pantas. Ucapnya sambil melepaskan cahaya-cahaya kecil dan menembakkannya pada pasukan bertopeng emas. Pertempuran skala dewa pecah di atas langit sekte kristal abadi. Ledakan dahsyat bergema dari di atas langit hingga menggetarkan gunung-gunung yang berada di bawahnya, bahkan merobohkan bangunan-bangunan yang ada di sekte tersebut. Para murid serta semua orang yang berada di bawah pertempuran tersebut segera menyelamatkan diri. Seluruh kawasan sekte kini menjadi kacau. Patriark Sekte Kristal Abadi menatap pertempuran tersebut dengan tatapan tidak percaya, karena imbas dari pertempuran itu benar-benar telah merusak kawasan gunung tersebut. Patriark Sekte tersadar saat salah satu tetua memanggilnya untuk segera pergi dari tempat tersebut. Tidak jauh dari Sekte Kristal Abadi, King Ruo terus memperhatikan pertempuran itu dengan seksama. Bangsat, mereka benar-benar klan dewa yang sangat arogan. Mereka bahkan bertarung tanpa memikirkan tempat, ucap King Ruo gusar. Para murid Sekte Kristal Abadi yang dapat melarikan diri merutuk. Mereka tidak pernah menyangka bahwa apa yang disampaikan oleh King Ruo sebelumnya merupakan sebuah peringatan yang benar-benar akan terjadi. Yang membuat mereka kesal adalah mengapa tempat mereka harus dijadikan sebagai tempat pertempuran. Pertempuran skala dewa tersebut benar-benar mengguncang tempat tersebut, hingga menggetarkan seluruh wilayah yang paling terdekat dari tempat itu. Di kota Perak, Husan dan yang lainnya yang sedang berjaga merasakan getaran yang sangat hebat itu, bahkan getaran itu membuat penduduk kota panik. Pertempuran skala dewa benar-benar mengerikan, ucap Jin Han. Melihat kepanikan tersebut, dengan segera pemimpin kota meminta prajurit untuk segera mengarahkan dan menenangkan semua orang. Di pegunungan Sekte Kristal Abadi, King Ruo yang menyaksikan pertarungan tersebut kini benar-benar meyakini bahwa yang menandai dirinya saat itu adalah orang-orang dari klan Dewa Cahaya. Dalam pertempuran tersebut, dirinya dengan jelas dapat melihat ribuan sinar yang terus menyerang pasukan dari klan Dewa Udara adalah sinar-sinar emas yang bertebaran seperti pisau cahaya yang dimilikinya. Pikiran King Ruo berkecamuk, bagaimana caranya mengusir orang-orang dari daratan ilahi ini? Batinnya, saat sedang berpikir keras untuk mencari cara mengusir orang-orang dari daratan ilahi, tiba-tiba dari bawah gunung tempatnya berada, King Ruo melihat Patriark dan beberapa tetua pergi ke arahnya. Apa yang akan mereka lakukan di tempat ini? King Ruo membatin lalu menutupi diri dengan mantra formasi perlindungan. Patriark, apa tindakan kita selanjutnya? Tanya salah satu tetua. Tentu saja saat ini kita harus menyelamatkan diri, serta mencari cara untuk melindungi benda ini, karena aku tidak ingin benda ini jatuh pada klan dewa arogan itu. Ucap Patriark. Patriark, bagaimana kalau kita mencari Tuan King Ruo? Aku rasa dia adalah orang yang tepat untuk menyimpan benda ini. Tetua, bagaimana Anda bisa berpendapat demikian? Benda ini bukan hanya dicari oleh pendekar aliran hitam tetapi dari klan dewa yang sangat arogan itu. Aku justru takut jika benda ini ada padanya akan membawa kerusakan pada kota Perak. Patriark, permasalahannya akan menjadi aman jika orang lain tidak mengetahuinya. Lagi pula, kita tidak akan menceritakan hal ini pada orang lain. Benar, tapi bagaimana cara kita menemukannya? Atau apakah kita akan pergi ke kota Perak? Aku rasa itu akan membahayakan kota Perak karena aku yakin orang-orang yang ada di atas langit sana dapat merasakan aura kita, sehingga mereka akan menyusul dan menyerang kota. Di dalam persembunyiannya, King Ruo yang mendengarkan percakapan mereka, merasa senang. Ternyata Sekte Kristal Abadi benar-benar memiliki benda itu, batinnya. Saat kelompok tersebut tiba di puncak gunung, mereka dikejutkan dengan seorang pemuda yang sedang duduk di atas lempengan batu yang terlihat sedang berkultivasi. Patriark, bukankah itu Tuan King Ruo? Ucap salah satu tetua. Dengan berhati-hati mereka mendekati King Ruo yang sedang terlihat berlatih.
King Ruo membuka matanya lalu menatap patriark dan rombongannya dengan ramah. "Tuan King Ruo, apa yang sedang Anda lakukan di tempat ini?" tanya salah satu tetua. King Ruo menunjuk pada sebuah lempengan batu yang bersinar. "Tuan, apa ini?" tanya tetua itu. King Ruo lalu menjelaskan bahwa lempengan batu itu adalah segel mantra formasi perlindungan gunung. Tujuannya adalah untuk melindungi gunung ini, supaya tidak terdeteksi oleh mereka yang saat ini sedang bertempur. Patriark, tepatnya adalah gunung persembunyian. Kelompok tersebut tiba-tiba menyadari bahwa dalam pelariannya, mereka merasa aman ketika berada di gunung tersebut. Jika demikian, panggil para murid secara diam-diam untuk memasuki kawasan gunung ini, ucap Patriark pada beberapa tertua yang mengikutinya. "Patriark, karena kalian sudah ada di tempat ini, maka aku akan pergi," ucapnya sambil menjelaskan bagaimana cara untuk tetap menjaga mantra formasi tersebut supaya tetap aktif. Saat King Ruo akan pergi, tiba-tiba tindakannya dihentikan oleh Patriark Sekte Kristal Abadi. "Tunggu dulu Tuan." "Ya Patriark, ada apa?" tanya King Ruo berpura-pura, tetapi di dalam hatinya ia merasa senang. "Tuan, kembali pada pembicaraan Anda di sekte sebelumnya, kami ingin mengakui bahwa kami memiliki benda yang Tuan maksud," ucap sang Patriark. "Oh, lalu apa hubungannya dengan diriku?" "Tuan, kami adalah para kultivator lemah, kami bahkan tidak mampu melindungi diri kami, sehingga kami ingin Tuan melindungi benda ini," ucapnya sambil mengeluarkan sebuah kotak giok kecil lalu menyerahkannya pada King Ruo. King Ruo pura-pura enggan untuk menerima benda itu, tetapi Patriark memaksanya. "Jika demikian, maka aku akan menyimpannya, tetapi jika boleh aku tahu, apakah ini diberikan padaku atau hanya sekedar untuk diamankan saja?" Dengan cepat Patriark menjawab, "Kami memberikan ini pada Tuan," ucapnya. "Jika demikian, terima kasih Patriark, tapi aku ingin kalian merahasiakannya, karena jika sampai rahasia ini bocor maka akan sangat berbahaya," ucap King Ruo. "Tuan, kami akan menjaga kerahasiaan ini, dan kami juga berterima kasih karena Tuan telah melindungi tempat ini, sehingga kami dapat menggunakannya sebagai tempat persembunyian." "Baiklah, jika demikian aku akan pergi." Sebelum pergi, King Ruo memberikan satu buah peti berisi sumber daya tingkat tinggi berupa buah-buahan abadi. "Mohon Patriark menerima pemberianku ini. Aku harap Patriark tidak menolaknya," ucapnya lalu menghilang dari pandangan semua orang. Patriark serta para tetua tersebut merasa senang akhirnya mereka dapat bertemu dengan King Ruo dan menyerahkan benda terlarang tersebut. Saat mereka memeriksa peti yang diberikan oleh King Ruo, mereka semua terkejut. Ini adalah sumber daya tingkat tinggi. "Benar-benar sang pembantai yang sangat murah hati," ucap Patriark dengan sangat senang. King Ruo muncul di benteng bagian utara kota perak. Kedatangannya disambut langsung oleh Husan dan yang lainnya dengan tatapan penasaran. "Penguasa, apa yang terjadi?" Kedua klan dewa sedang berperang untuk memperebutkan artefak tersebut. King Ruo lalu menjelaskan peristiwa yang sedang terjadi di langit Sekte Kristal Abadi hingga keberadaan artefak tersebut. Mereka merasa senang karena King Ruo dapat mengamankan benda tersebut, tetapi yang menjadi kekhawatiran mereka adalah bagaimana cara melindunginya. "Tenang saja, tidak ada yang akan tahu bahwa aku telah memilikinya," ucap King Ruo. "Penguasa, apa tindakan kita selanjutnya?" "Kita tetap berjaga di sini untuk melindungi kota. Aku rasa pasukan panah bumi dan panah langit akan segera tiba." Saat mereka sedang berjaga tiba-tiba Jin Du dan Jin Se muncul. "Hormat pada penguasa," ucapnya sambil berlutut. Jin Du dan Jin selalu melaporkan bahwa saat ini dari ketujuh bagian artefak tersebut, 3 bagiannya telah ditemukan yaitu kristal kubah langit, kristal kubah bumi dan angin abadi. 2 bagian telah ditemukan oleh orang-orang dari klan Dewa Udara dan 1 bagian lainnya dimiliki oleh klan Dewa Cahaya. Jantung King Ruo berdetak cepat. Itu berarti bahwa 6 bagian telah ditemukan, karena saat ini dirinya juga telah memiliki 3 bagian dari benda terlarang tersebut. "Jika demikian, kalian tetaplah berjaga di sini. Aku akan pergi ke Villa Bambu Emas,
karena ada hal yang ingin aku lakukan di sana, ucapnya pada Husan dan yang lainnya lalu menghilang dari hadapan mereka. King Ruo muncul di Villa Bambu Emas. Kedatangannya disambut langsung oleh Zilong yang sedang berlatih bersama He Tianba. "Ayah, apa yang sedang terjadi?" tanya Zilong. King Ruo lalu menjelaskan bahwa telah terjadi pertempuran dua klan dewa di Sekte Kristal Abadi. "Ayah, klan dewa apa yang sedang bertempur tersebut?" tanya Zilong penasaran. "Klan Dewa Awan dan klan Dewa Cahaya." "Baiklah, lanjutkan latihannya. Ingat jangan keluar dari klan, karena saat ini di luar sedang sangat genting. Ayah takut klan dewa tersebut akan mendatangi kota perak." "Di mana ibumu?" tanya King Ruo. Zilong menunjuk ke arah kamar. "Baiklah, ayah pergi," ucapnya sambil memasuki villa. Di dalam kamar, kedatangan King Ruo disambut dengan tatapan hangat King Ling yang sedang merapikan barang-barang yang ada di dalam kamar itu. Sambil tersenyum hangat, King Ruo lalu menghampiri King Ling dan mengecup keningnya dengan mesra. "Aku ingin memasuki dunia jiwa," ucapnya lembut. King Ling menganggukkan kepalanya. "Aku juga ingin ikut." Setelah selesai merapikan barang-barang yang ada, King Ruo lalu membawa King Ling memasuki dunia jiwanya. Di dalam dunia jiwa, King Ruo lalu membawa King Ling ke wilayah bagian barat untuk menemui para tawanan. Kedatangan mereka disambut dengan wajah panik para tawanan. Mereka tampak ketakutan. "Penguasa muda, mohon pengampunanmu," ucap mereka ketakutan saat melihat tatapan tajam King Ruo yang tidak bersahabat. "Aku ingin kalian menjawab pertanyaanku dengan jujur," ucap King Ruo. "Penguasa muda, kami akan menjawab dengan semua pengetahuan kami." Tanpa berbasa-basi lagi, King Ruo lalu mulai bertanya. "Bagaimana cara kalian memasuki benua teratai biru?" Salah satu tetua lalu maju dan menjelaskan pada King Ruo. "Penguasa muda, kami menggunakan artefak khusus yang disebut dengan giok poros langit. Sebuah benda yang berbentuk piringan giok yang terbuat dari pecahan pilar langit yang berada di wilayah terlarang pusat daratan ilahi. Giok poros langit adalah benda yang memiliki 3 unsur kekuatan, yaitu kekuatan langit, bumi dan ruang hampa yang hanya dimiliki oleh para penguasa yang ada di daratan ilahi. Lalu bagaimana cara kalian akan kembali ke daratan ilahi?" tanya King Ruo. "Menggunakan cakram poros langit dengan menggabungkannya dengan cincin giok hijau. Itu berarti kalian memiliki artefak tersebut." "Benar penguasa muda, benda itu ada di tangan jenderal utama yang membawa kami kemari." "Apakah ada cara lain tanpa menggunakan cakram poros langit dan cincin giok hijau?" "Setahu kami tidak ada." "Lalu mengapa kalian begitu berani memasuki tempat ini, jika tidak ada cara lain?" tanya King Ruo. "Karena kami yakin, kami akan mendapatkan artefak itu. Berarti untuk bisa kembali, kalian akan bertarung sampai akhir, melawan 2 klan dewa lainnya," ucap King Ruo. "Benar penguasa, kalian ini begitu arogan menjadikan wilayah barat sebagai ajang pertempuran. Apakah kalian bahkan tidak memikirkan nasib orang-orang di wilayah barat? Aku tidak yakin dengan cara yang kalian sampaikan padaku. Jika kalian tidak jujur, maka aku akan membunuh kalian semua," ucap King Ruo berpura-pura marah sambil menghancurkan benda apa saja yang ada di dekat mereka, sehingga membuat para tawanan itu gemetar ketakutan. "Penguasa muda, ada satu cara lainnya, yaitu melalui gerbang teleportasi hitam. Di dalam pusat badai ruang dan waktu, di sana ada pilar langit yang dapat digunakan untuk pergi ke daratan ilahi, tetapi resikonya adalah 1000 berbanding 1, karena badai ruang dan waktu tidak akan memberikan kesempatan pada siapa saja untuk mendekati pilar itu." Mata King Ruo berkilat, tampak dirinya menemukan cara untuk mengusir orang-orang itu, yaitu dengan memancing mereka dengan masuk ke dalam badai ruang dan waktu. Satu-satunya cara adalah memancing orang-orang itu untuk memasuki gerbang teleportasi hitam dengan seluruh bagian artefak. Itu berarti sisa pecahan haruslah ditemukan terlebih dahulu, karena jika masih ada yang tersisa, maka mereka akan tetap berada di benua teratai biru, batinnya. "Apakah kalian akan melakukan apa saja untuk mendapatkan artefak itu?" "Benar penguasa muda, kami akan melakukan apa saja untuk mendapatkan benda itu,"
karena cincin giok hijau sangat penting bagi kami klan dewa, terutama untuk dapat bertahan di daratan ilahi. Penguasa muda, di daratan ilahi yang lemah akan ditindas dan sang penindas tidak akan memberi kesempatan kepada yang lemah untuk bangkit. Satu-satunya caranya untuk dapat bertahan dan tidak ditindas di daratan ilahi adalah menjadi kuat. Apakah perilaku kalian sama seperti sekte aliran hitam di benua ini? Tanya King Ruo. Penguasa muda, di daratan ilahi, kami akan berperang dengan siapa saja yang menjadi musuh kami, tetapi kami tidak mengganggu orang lain secara sembarangan. King Ruo terdiam beberapa saat, lalu mengarahkan pandangannya pada tawanan tersebut. Jika seandainya bagian artefak itu ada di dalam ruang badai dan waktu, apakah kalian akan memasukinya? Tentu kami akan memasukinya juga. King Ruo lalu menjelaskan pada mereka bahwa saat ini telah terkumpul 6 bagian yang telah terpisah, 2 diantaranya dimiliki oleh Dewa Udara, 1 bagian dimiliki oleh klan Dewa Cahaya, dan 3 bagian lainnya ada padanya. Kini hanya tersisa 1 bagian saja yang belum ditemukan. Aku ingin tahu bagaimana cara menemukan benda terakhir tersebut. Para tawanan tersebut menatap King Ruo dengan terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa King Ruo telah memiliki 3 bagian lainnya. Penguasa muda, sebenarnya untuk menemukan benda tersebut sangatlah mudah, yaitu dengan menggunakan seseorang yang memiliki tipe tubuh cahaya. Tipe tubuh yang seperti apa itu? Jelaskan padaku. Tanya King Ruo. Tipe tubuh cahaya adalah tipe tubuh yang dapat menarik benda-benda abadi, ucapnya. Cepat, jelaskan secara rinci, jangan berbelit-belit, ucap King Ruo dengan nada yang sangat dingin. Penguasa muda, tipe tubuh cahaya biasanya terdapat pada putri dari 7 keturunan terakhir dari sebuah klan yang masih memiliki darah klan dewa. Itu tidak menutup kemungkinan bahwa mereka juga ada di daratan tengah ini, walaupun kemungkinannya 1000 berbanding 1. Tipe tubuh cahaya adalah tipe tubuh yang disenangi oleh benda-benda abadi sehingga tanpa harus bersusah payah benda tersebut akan mencarinya, dan itu seperti magnet yang dapat menarik logam. Kita tinggal membawa mereka pada tempat yang memiliki artefak abadi, maka benda itu akan segera keluar sendiri dan menempel di tubuhnya, selama benda itu tidak terikat dengan orang lain. Dek, jantung King Ruo dan King Ling berdetak cepat. Jangan-jangan He Tianba adalah orang yang dimaksud, batin King Ling. King Ruo dan King Ling saling berpandangan. King Ling menganggukkan kepalanya. Aku akan melakukan penyelidikan padanya. King Ruo lalu menatap para tawanan. Bagaimana cara menyatukan ke-7 pecahan artefak sehingga menjadi cincin giok hijau? Tanya King Ruo. Penguasa muda, cincin giok hijau itu hanya bisa disatukan dengan menggunakan bejana langit, dan itu hanya terdapat di daratan ilahi. King Ruo tampak sedang berpikir. Dirinya tidak pernah mengira bahwa 7 bagian itu hanya dapat disatukan dengan bejana khusus. Apakah tidak ada cara lain untuk menyatukan ke-7 bagian itu? Tanya King Ruo. Para tawanan tersebut menggelengkan kepalanya. Maaf penguasa muda, kami tidak mengetahui cara lain, jawabnya dengan jujur. King Ruo menatap King Ling. Berarti fokus sekarang adalah untuk mencari bagian yang terakhir, gumam King Ruo. Apa yang akan kakak lakukan jika mendapatkan artefak terakhir itu? Tanya King Ling. King Ruo menatap King Ling dengan lembut, tampak dari tatapan matanya, dia ingin mengatakan sesuatu. Wajah King Ling berubah panik, sepertinya dia dapat membaca pikiran King Ruo. Jangan katakan jika kakak akan memasuki badai ruang dan waktu, aku tidak akan pernah mengizinkan untuk melakukan itu, ucap King Ling tegas. Tapi ini demi keselamatan banyak orang dan keselamatan kalian, jawab King Ruo. Jika begitu, aku akan ikut. Aku akan ikut pergi kemanapun kakak pergi. Jika kakak mati, maka aku juga mati, ucap King Ling tegas. Tapi ini sangat berbahaya, balas King Ruo. Apakah selama ini kita tidak menjalani bahaya itu secara bersama-sama? Aku tetap tidak ingin berpisah denganmu, dan jangan lakukan hal itu, ucap King Ling memohon. King Ruo terdiam beberapa saat sambil memikirkan cara bagaimana melakukan hal tersebut tanpa diketahui oleh King Ling. Jangan pernah berpikir melakukannya di belakangku.
ucap King Ling lalu pergi meninggalkan King Ruo. Para tawanan tersebut menatap King Ruo dan King Ling dengan bingung. Tanpa memperhatikan tatapan para tawanan tersebut, King Ruo lalu pergi menyusul King Ling. King Ruo menemukan King Ling berada di gazebo Danau Biru, dia sedang menangis di sana. King Ruo mendekatinya dengan perlahan lalu memeluknya dengan erat. Maafkan aku yang telah menyakiti perasaanmu, tetapi itu semua bukan keinginan, aku ingin benua teratai biru tetap aman, ucap King Ruo menjelaskan. Hatinya terasa sakit, dan merasa bersalah karena telah membuat wanitanya menangis. Apakah kakak tidak memikirkan perasaanku? Ucap King Ling sesenggukan. Apakah kakak pikir selama ini aku sanggup tanpa kakak? Aku telah merasakan kesendirian selama 2 tahun di Klan Tian, dan rasa itu hampir membunuhku. Aku tidak ingin ditinggal lagi, ucapnya sambil menangis. Istriku, maafkan aku yang begitu egois yang tidak memikirkan perasaanmu, tenanglah. Aku akan mencari cara untuk mengatasi ini semua, dan aku berjanji, aku tidak akan meninggalkanmu lagi, ucapnya lalu mengecup bibir indah itu dengan lembut. King Ling hanya terdiam saat King Ruo mengecup bibirnya. Apakah dirimu marah padaku? Tanya King Ruo sambil menatap matanya dengan lekat. King Ling menggelengkan kepalanya. Sekali lagi King Ruo mengecup bibirnya itu lalu balas dengan King Ling dengan lembut, hingga mereka berdua gelagapan. Apakah kau juga menginginkannya? Tanya King Ruo sambil menatap King Ling yang terlihat malu-malu, lalu menggendong tubuh itu, dan pergi ke istana emas dunia jiwanya. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.